Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadiza dan sekarang aku mau membahas suatu topik yang menarik untuk dibicarakan nih. Kalian pernah penasaran nggak sih dengan cerita di balik sosok Bapak Pramuka Indonesia yang telah berkontribusi banyak dalam pembangunan dan kemerdekaan Indonesia? Atau kalian pernah penasaran nggak sih dengan sosok tokoh yang menjabat sebagai gubernur terlama di Indonesia? Nah, tokoh yang akan aku bahas adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912. Beliau merupakan putra ke-9 dari pasangan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan istri kelimanya Raden Ajeng Kustilah. Beliau ketika lahir menyandang nama Gusti Raden Mas Doro Jatun. Ketika Doro Jatun berusia 4 tahun, ia dititipkan kepada keluarga Mulder, seorang kepala sekolah Neutral Hollands Javanese Jongen School, supaya dididik selayaknya rakyat biasa. Ia diharuskan hidup mandiri tanpa didampingi pengasuh. Masa-masa sekolah beliau jalani di Yogyakarta. Ia menempuh pendidikan dasar mulai dari Frobel School, taman kanak-kanak, hingga ia pindah ke Semarang dan Bandung untuk melanjutkan pendidikan di HBS. Belum sempat menyelesaikan pendidikannya di HBS, ia dikirim ke Belanda oleh ayahnya, kemudian melanjutkan pendidikannya di Belanda. Pada saat kuliah, ia mendalami ilmu hukum tata negara dan mengikuti berbagai macam organisasi. Belum sempat menyelesaikan pendidikannya di Belanda, ia harus kembali ke Yogyakarta. Kemudian, pada tanggal 18 Maret 1940, ia dinobatkan sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta yang ke-9. Ia merupakan sultan yang menentang penjajahan Belanda dan mendorong kemerdekaan Indonesia. Saat pelantikannya pada 18 Maret 1940, ia berpidato dan mengucapkan kalimat yang dikenang oleh semua orang hingga saat ini. Saya memang berpendidikan barat, tapi pertama-tama saya tetap orang Jawa. Pada masa penjajahan Jepang, untuk menghindari program Romusa atau kerja paksa Jepang di zaman pendudukan Jepang di Indonesia, beliau membangun selokan Mataram, selokan air yang menghubungkan Sungai Progo dan Kali Opak yang membelah Yogyakarta dari barat ke timur untuk irigasi pertanian di sekitarnya. Selokan tersebut sangat bermanfaat hingga saat ini, selain mampu menyelamatkan masyarakat Yogyakarta pada masa itu. Usai Jepang menyerah pada sekutu di Perang Dunia Kedua, tidak lama kemudian Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Pada 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 diangkat menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pertama oleh Presiden Soekarno. Pasca kemerdekaan terjadi krisis perekonomian di Indonesia. Untuk menjamin agar roda pemerintahan Republik Indonesia tetap berjalan, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyumbangkan kekayaannya sekitar 6 juta gulden. Selain itu, saat situasi Jakarta sedang gawat, Sri Sultan menawarkan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia sementara pada awal 1946. Karena kecakapannya dalam pemerintahan, Sri Sultan ditunjuk menjadi Menteri Negara Indonesia, Menteri Pertahanan Indonesia ketiga, Wakil Perdana Menteri Indonesia kelima di era pemerintahan Soekarno. Di samping itu, ia juga tetap menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ke-1 setelah Indonesia merdeka. Di zaman pemerintahan Soeharto, Sri Sultan juga ikut andil di kursi pemerintahan dengan menjadi Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada rentang waktu 1966 sampai 1973, serta menjadi Wakil Presiden Indonesia kedua pada rentang waktu 1973 sampai 1978. Sebelum dikenal dengan nama Pramuka, gerakan ini disebut dengan Kepanduan. Sultan Hamengkubuwono ke-9 lah yang mencetuskan nama Pramuka, terinspirasi dari kata Poromuko atau pasukan terdepan dalam perang. Istilah Pramuka yang diciptakan oleh beliau kemudian diejawantahkan menjadi Praja Muda Karana, yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Sejak muda, beliau sudah aktif dalam organisasi pendidikan kepanduan. Pada tahun 1960, level kepanduan Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah mencapai Pandu Agung atau pemimpin kepanduan, sehingga ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pramuka. Sebelum Pramuka diresmikan, Bung Karno sering berkonsultasi dengan Sultan Hamengkubuwono ke-9 tentang penyatuan organisasi kepanduan, pendirian gerakan Pramuka, dan pengembangannya. Pada 1973, beliau menerima penghargaan tertinggi dari World Organization of the Scout Movement, organisasi kepanduan internasional, yakni Bronze Wolf Award. Atas jasa dan sumbangsihnya bagi kancah kepanduan nasional, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dikukuhkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia dalam Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka 1988 yang digelar di Dili, Timor Timur.
Minggu malam 2 Oktober 1988, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 meninggal dunia di Amerika Serikat dan kemudian dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, itu dia teman-teman cerita sekilas di balik perjuangan Bapak Pramuka Indonesia kita. Beliau merupakan sosok yang inspirasional, bukan? Beliau memiliki banyak jasa bagi kita dan beliau pun memiliki jiwa patriotik, sabar, serta mengayomi rakyat yang dapat kita jadikan sebagai teladan. Meskipun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah tiada, cita-cita perjuangan, semangat juangnya, dan ketauladanannya tetap menjadi penghuni hati bagi seluruh bangsa Indonesia dan rakyatnya. Sekian biografi singkat ini, semoga kita dapat memetik pelajaran baiknya. Terima kasih.